Selamat sore teman-teman semua. Kita nunggu sebentar untuk Bro Andi Noya gabung dengan kita. Selamat datang di IG live story-nya United in Diversity. Sore hari ini kita mau bincang-bincang dengan Bro Andi Noya tentang kebaikan ya sebagai social capital dalam menghadapi COVID, tantangan COVID-19 ini. So, sebentar ya. Selamat sore teman-teman semua. Good to see you Pak George dari Bali. Ya, apa kabar Pak? Good to see you. Thanks for joining. Ingat dong Pak George. Masa lupa? Good to see you. Ya, sebentar ya. Bro Andi sedang persiapan untuk sebentar join. Baik-baik Pak George di Bali. Hai Ge. Thanks for joining. Kita nunggu Bro Andi sebentar. Mohon bersabar. Ya. Ya, oke. Selamat sore, Bro Andi. Selamat sore, Pak Pendeta. Terima kasih banyak buat waktunya. Waduh, ini kalau seorang interviewer ini puncak karir nih buat saya. For me, it's like the highest. That nothing else can top this. Gitu ya, sederhana sekali berarti ya. Iya sederhana aja, kita simple-simple aja bro, ya kan? Udah bisa Oke, begini tuh, udah deh, that's it. My life is content. Bro, kita sapa dulu teman-teman yang gabung ya. Oke, siap. selamat sore teman-teman semua yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung di acara ngobrol-ngobrol kita sore hari ini di United in Diversity Instagram. United in Diversity ini yayasan not for profit yang bertujuan berkontribusi untuk pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan, yang lebih lestari dan lebih berkeadilan, dan itu kami yakini bisa tercipta saat terjadi kolaborasi dari pemimpin lintas sektor, dari pemerintah, dari bisnis, dan dari dunia usaha. Dan kita dalam eksistensi UID selama sudah hampir 17 tahun nih, bro. 17 tahun, itu yang Wow. kami upayakan. Kami meyakini bahwa gotong royong itu adalah the real, genuine
Indonesia's social capital yang unik, dan itu yang membuat kita sebagai bangsa tetap utuh dan bisa melakukan lompatan-lompatan untuk mensejahterakan kita sendiri. Jadi itu yang UID lakukan, dan Bro Andi ini bukan orang asing di UID, adalah bagian dari keluarga besar UID sebab beliau ini adalah alumni dari program UID bersama MIT yang namanya Ideas Indonesia, angkatan pertama. Tuh. Jadi the original, kata angkatan pertama, we are the original. So it is an honor to have you here. Thank you so much, bro. Sama-sama Om Terima Frans. kasih untuk waktunya berbagi dengan kita. So kita sore ini mau bicara mengenai kebaikan, ya, mengenai compassion, mengenai juga kindness, ya, sebagai bagian dari social capital. Nah, cuman sebelum saya ngobrol-ngobrol nih dengan Bro Andi, I want to congratulate you sebab ini baru dapat dari teman-teman, Anda itu masuk ke Tatler Asia, hot list, the most influential voices in Asia right now. Woo! Itu pasti Respect. ada kesalahan dari juri atau siapapun yang milih. Dia lagi kilaf itu. Lagi kilaf ya. No, but I think it shows your dedication. It show how committed you are dalam apa yang sudah dilakukan, mulai dari sebagai jurnalis sampai perjalanan kali ini. So congratulations. I think it's a well-deserved Terima recognition, kasih. ya, untuk Asia, dan oleh sebab itu mesti semakin bertanggung jawab ya suaranya ya, karena the most influential voice in Iya. Asia. Jadi Nggak beban boleh ngomong juga. sembarangan. Padahal kemarin ada kementerian hubungin aku, dia Terus? mau minta, bukan minta, tapi dia memberi informasi bahwa aku akan dapat bintang apa Satya Lencana atau Ya. apa gitu Terus? dari presiden. Aku bilang terima kasih. Karena semua penghargaan itu nanti ujungnya jadi beban juga. Orang Iya sih, menganggap kita betul orang juga. baik, orang yang Iya. berkontribusi. Aduh, janganlah. Lebih baik kita jadi orang Kita biasa aja. dan masih terus belajar ya, bro. Betul sekali. Ya. So ini kita ngomong mengenai apa yang Bro Andi sudah lakukan buat bangsa ini. Ini kan perjalanannya sudah panjang, sejak dari jurnalis, ya, terus bikin Kick Andy, yang sudah jelas bahwa acara Kick Andy itu memberikan inspirasi yang luar biasa buat bangsa kita. Ditambah Amin. juga dengan kegiatan-kegiatan off-air-nya Kick Andy Foundation yang sudah menyentuh kehidupan banyak orang. Nah, padahal dengar-dengar katanya udah mau retire. Kok sekarang jadi ada lagi benihbaik.com crowdfunding, ya, platform. Apa belum cukup? Apa belum puas? Gimana ceritanya, bro? Iya, jadi saya ini orang yang sangat percaya bahwa kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan. Ya, semua direncanakan oleh Tuhan, ya. Iman kita semua, umat beragama apapun juga, kita pasti percaya bahwa Tuhan yang merencanakan hidup kita. Cuma kadang kita sebagai manusia, kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Itu masih jadi misteri buat kita. Ada orang yang setelah melalui masa-masa tertentu, baru dia menyadari bahwa, oh, ternyata Tuhan memang mempersiapkan aku untuk tugas-tugas itu, misalnya. Nah, ini kalau ngomong sama pendeta kan harus mulai dengan Tuhan dulu kan. Terus? Iya, jadi sama. Keinginan pensiun itu sangat tinggi. Jadi sudah aku sampaikan ya ke teman-teman waktu itu. Dan sudah dalam progres. Artinya apa? Udah beli tanah, udah jadi ya, udah bangun, udah diturap, udah rapi. Tinggal taruh rumah di atas tanah itu. Itu aja. Nah, kemudian sudah mulai juga ada kegiatan di sana, walaupun namanya pensiun, tapi istri kan ketawa. Dia bilang, kamu mau pensiun? Iya.
Nah, kamu setiap kali datang ke desa itu, antriannya panjang sekali. Mulai dari kepala desa, ya, teman-teman kiai-kiai dari pondok, itu semua ingin ketemu saya dan anak-anak muda, remaja. Bukan cuma di desa, tapi di perkotaannya juga datang ketemu dan banyak sekali yang mereka ingin diskusikan dan ingin lakukan. Dan semuanya positif sekali, karena teman-teman anak-anak muda dari sana kan ingin membangun desanya. Aku udah bawa 50 anak ya studi banding ke Lembang, ke Dusun Bambunya Pak Roni yang punya baju Eger ya. Iya, iya, Dan iya. Pak Roni udah ke sana. Pak Roni dengan arsiteknya juga udah ke desa itu. Dia bilang, udah aku kasih CSR-ku 1,5 miliar, kita bikin danau buatan di situ, bikin beberapa tempat untuk ibu-ibu desa jualan dan seterusnya. Jadi progresnya seperti itu. Kemudian ada kebun duren yang kita kembangkan, saya bangun perpustakaan di situ ya. Kemudian saya deketin menteri desa waktu itu masih Pak Eko. Saya bilang, Pak Eko, di luar dana desa, kira-kira saya bisa dapat dana apa lagi untuk desa saya? Oh, tenang aja Pak Andi, udah tim saya akan turun ke sana. Akhirnya timnya Kemendes turun ke desa itu. Setelah lihat potensi yang ada, kan di situ ada gula semut ya, atau brown sugar. Nah, mereka ini kembangkan, bahkan desa sebelah sudah ada yang ekspor ke Jerman. Saya juga ingin desa saya seperti itu. Nah, waktu Kemendes timnya datang, mereka akhirnya melihat ada peralatan yang mereka bisa belikan dan kemudian pergudangan. Dan saya dapat 1,40 miliar untuk program itu. Dan kita udah bangun itu. Kemudian pondok pesantren, karena saya berteman dengan kiainya. Nah, ada tiga kiai di sana yang apa ya, di respect sama masyarakat ya. Kemudian kami bersama-sama kita kembangkan kopi walaupun robusta karena tidak terlalu tinggi daerahnya. Kemudian pertanian organik ya, peternakan. Kita udah mulai kembangkan itu, Franz. Jadi mimpinya tinggal akunya tinggal di desa. Tuhan ternyata punya rencana yang berbeda. Apa itu? Amin. Pada saat-saat dimana sudah tinggal eksekusi, semua teman kelihatannya menolak rencana pensiun ini, baik dari Metro TV sebagai perusahaan, teman-teman Kick Andy, teman-teman dekat, istri juga begitu, karena istri ini nggak mau diajak ke desa ini. Dia bilang kalau makin tua kita harusnya makin dekat rumah sakit, dan rumah kami sekarang kan dekat rumah sakit. Jadi dia bilang, aku nggak ngerti jalan pikiranmu, di tengah kita menjelang tua malah mau pindah ke desa yang jauh dari keramaian. Karena di depan rumahku itu cuma ada sawah ya, kemudian kita bisa lihat gunungnya Gunung Batura, Gunung apa Selamat. Nah, itu yang membuat saya merasa, oh iya, mungkin Tuhan punya rencana lain dalam hidup, walaupun kita sudah punya rencana kita dalam hidup kita. Jadi saya coba memahami kenapa akhirnya rencana pensiun itu harus tertunda. Karena waktu menjelang pensiun itu kan yang jadi pertanyaan adalah Kick Andy Foundation ini, atau Kick Andy-nya dulu. Kick Andy dulu akan berhenti, tutup, atau bagaimana? Ya pasti tutup. Kan nggak mungkin Kick France gitu ya, kecuali kepepet nanti kita undang lah. Nggak mau dibotakin juga. Oh harus. Harus. Nah, jadi mikir banyak orang keberatan ya. Katanya ini masa udah usia 14 tahun ya, menginspirasi penonton Indonesia, kok tiba-tiba ditutup hanya karena Andi Noya dianggap egois. Kemudian di belakang layar kan ada Kick Andy Foundation ya, kami punya operasi Katara, kami punya kaki palsu gratis, kami punya sepatu sekolah untuk anak-anak sekolah yang miskin, kami lah untuk berbagi bola sepak untuk klub-klub bola anak-anak miskin di desa, di kampung-kampung kumuh ya. Kami juga punya operasi Sumbing bersama Media Group ya, bersama Yayasan Media Group. Terus kemudian kami juga punya ya tentu saja gerakan buku, karena kami berbagi buku. Itu sudah 9 tahun lebih apa yang kami lakukan. Masa semua itu harus ditutup? Jadi ibaratnya dulu Kick Andy Foundation atau Kick Andy-nya sendiri adalah sebuah jembatan. Kami menamakan jembatan kebaikan, mempertemukan saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dengan saudara-saudara kita lain yang punya keterpanggilan untuk membantu sesama. Nah, Kick Andy Foundation adalah jembatan. Kalau Andi Noya pensiun, dengan sengaja berarti Andi Noya menghancurkan jembatan ini atau membakar jembatan ini. Itu yang nakut-nakutin ke saya terus begitu supaya saya nggak jadi pensiun gitu loh.
Nah, waktu itu bilang, aduh gimana ini kan, mudah-mudahan yayasannya bisa tetap jalan, aku pensiun, tapi nggak bisa menurut anak-anak karena nama Andi Noyanya dan rohnya ada di situ. Nah, pada saat yang sama, aku kan lagi kepengen untuk mendorong anak-anak muda, karena ini kan anak-anak muda sekarang lagi euforia untuk bikin startup, ya. Wah, kepengen hari ini bisnis, besok sudah jadi miliarder, cuma pakai jeans, pakai sepatu cat, pakai t-shirt, tapi kaya raya gitu loh. Ke kantor nggak mau naik Mercy, tapi naik skateboard, gitu mimpinya anak-anak muda sekarang kan. Nah, itu bagus, artinya mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi di lain sisi, itu kan sayang kalau sukses ukuran mereka itu hanya materi ya, hanya dipakai bahwa oh aku punya sekian banyak gerai, misalnya kalau mereka masuk di startup kopi misalnya ya, aku punya omset sekian banyak, dan kalau itu menjadi ukuran sedih aku. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang mereka lakukan bisa memberikan social impact gitulah, berdampak sosial, baik untuk nelayan ya, peternak, kemudian petani, dan perempuan-perempuan, pemberdayaan, dan juga mereka yang putus sekolah. Kalau itu mereka bisa lakukan, maka ini sesuatu yang plus-plus gitulah. Artinya mereka sukses secara materi, tapi juga berdampak sosial kepada masyarakat di sekitarnya. Itu mimpiku. Maka aku dan Pak Roni yang tadi pemilik Eiger, ini orang baik luar biasa sekali. Dia lulusan STM, ya jurusan mesin. Aku juga STM jurusan mesin. STM mungkin tahu, Om Frans tahu STM itu apa? SMK itu loh. Dari dulu itu STM. Nah, banyak orang bilang STM itu sekolah tanpa mikir. Nah, kami berdua itu lulusan STM jurusan mesin. Apa ya, chemistry-nya ketemu. Ayo kita bantu, karena STM itu identik dengan kemiskinan ya, orang tua yang nggak mampu menyekolahkan anaknya lebih tinggi dari SMA, maka mereka masukkan anaknya ke STM. Itulah nasibku juga, karena orang tua yakin dia nggak akan mampu menyekolahkan aku lebih tinggi, maka aku dimasukkan STM supaya langsung bekerja kalau tamat, karena punya keterampilan kan. Nah, kami akhirnya sepakat kita mau bikin Sociopreneurs Academy. Jadi kita bantu anak-anak STM, anak-anak miskin, kita masukkan ke Akademi Sociopreneurs, kita didik jadi wirausahawan sosial, kemudian kita carikan modal, dari modal itu mereka bisa kemudian tumbuh dan berkembang menjadi, ceritanya, cita-citanya. Nah, tanahnya udah ada, ya, karena Pak Roni punya tanah banyak sekali di Lembang, duitnya Pak Roni juga punya, aku hanya konsepnya aja, dan kami sedang berunding. Untuk memperkuat akademi, kami ingin bangun yang namanya sebuah platform ya, sebuah platform model Tokopedia, Bukalapak, Shopee, tapi khusus untuk barang-barang hasil dari atau produk-produk hasil dari usaha-usaha sociopreneurs tadi, usaha-usaha sosial, sehingga itu menjadi sebuah platform untuk jualannya. Nah, dalam konteks itu saya cari teman dan ketemu anak yang jago sekali, namanya Firdaus. Belakangan dia bilang, usul loh, Om Andi, kalau mau bantu orang yang paling cepat adalah bikin namanya platform crowdfunding. Nah, dia bilang, kalau itu aku langsung bantu, dia bilang gitu, karena itu mudah. Tapi aku bilang, aku punya misi lain, yaitu bagaimana membantu UMKM, membantu anak-anak startup tadi. Dia bilang, gampang itu. Udah, kita bikin dulu. Maka lahirlah yang namanya benihbaik.com. Kalau mungkin dulu, itu kan jadi pertanyaan, kenapa harus itu? Aku juga waktu itu bilang, oke, mudah-mudahan. Dan dia bilang, ini sebuah jembatan. Jadi satu hari kalau Andi Noya mau pensiun kayak, mau mati kayak, nggak apa-apa. Karena ini jembatannya lebih kokoh. Karena kalau di Geek Andy Foundation, orang harus kenal Andi Noya dulu, baru bisa minta bantuan, minta tolong. Atau sebaliknya, orang harus kenal Andi Noya, baru bisa donasi atau nyumbang. Nah, melalui crowdfunding platform ini, kita harapkan kenal nggak kenal, sesama orang Indonesia atau sesama manusia, bisa saling tolong-menolong. Sehingga kalau Andi Noya pensiun, nggak ada perasaan bersalah. Nah, kalau sekarang, aku baru tahu, oh Tuhan punya rencana. Kenapa? Tiba-tiba ada pandemi COVID seperti ini. Kalau kita dengarkan misalnya, apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani waktu diwawancara Tommy, kebetulan aku masuk juga dengerin gitu kan.
Nah, itu kan menarik sekali bahwa situasinya ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir pandemi ini. Betul. Kemudian kalau kita belajar dari sejarah, kurang lebih 1,5 tahun baru akan ditemukan vaksinnya. Mudah-mudahan dengan teknologi yang berkembang kita bisa mempersingkat penemuan dari vaksin. Tapi faktanya sampai hari ini klaim-klaim aja yang bilang bahwa mereka sudah menemukan, tapi itu belum bisa digunakan untuk menangani COVID. Nah, kemudian apa dampaknya buat Indonesia? Ini mungkin buat teman-teman yang nggak ikut, saya coba review lagi ya. Supaya nanti konteksnya adalah kenapa benih baik bisa berperan lebih signifikan di antara situasi dan kondisi seperti ini. Nah, kalau kita lihat misalnya Sri Mulyani bilang kan, tadinya kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini mengalami koreksi kan, ya dari proyeksi 2020 ini harusnya kita bisa tumbuh 5,3%. Tapi faktanya diprediksi lagi atau dikoreksi itu tinggal 2,3%, ya. Betul. Itu skenario berat. Kan ada dua skenario, berat dan berat banget gitu loh. Jadi kalau berat itu 2,3% gitu loh. Apa dampak dari 2,3% ini? Ya dampaknya 1,16 juta orang ya harus jadi miskin. Jadi kalau saya ngobrol sama Menteri Sosial, dia bilang ada lapisan orang yang sebenarnya rentan miskin, gitulah. Rentan miskin ini dalam keadaan tertentu dia akan jatuh jadi miskin. Kita tahu persis kan 9,8% orang Indonesia sebenarnya sampai hari ini itu sebelum COVID itu kan hidup di bawah garis kemiskinan. Bottom of the pyramid. Betul. Nah, itu jumlahnya artinya sekitar 26 juta orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau dengerin Sri Mulyani makin takut kita. Karena dengan kondisi yang dibilang berat aja, di mana pertumbuhan ekonomi kita jadinya 2,3%, itu orang miskin bertambah 1,6 juta sekian tadi. Nah, kemudian orang-orang yang kena PHK itu bisa sekitar 3 juta orang kena PHK. Belum miskin, tapi kalau jangka ininya panjang, maka mereka akan jadi miskin. Sebagian orang memprediksi bahwa keadaan tidak sebaik itu. Artinya apa? Orang miskinnya akan lebih banyak. Ada yang memprediksi 5-12 juta orang Indonesia akan jadi miskin gara-gara COVID. Nah, kemudian kan ada skenario juga bahwa setelah berat, ada yang lebih berat lagi. Yaitu bagaimana pertumbuhan 2020 ini, pertumbuhan ke depan ini akan jadi minus 0,4. Minus. Artinya apa? Yang PHK double. Yang di PHK maupun yang jadi miskin itu 2 kali lipatnya lah, bisa sampai menurut Sri Mulyani 3,7 juta orang ya. Kemudian yang terkena PHK itu kan bisa menjadi 5,23 juta orang ya. Dan untuk membuat jangan sampai perusahaan-perusahaan ini mem-PHK lebih banyak lagi, maka kemarin kalau kita lihat ya ada tambahan tambahan subsidi pajak ya, yang ditambahkan jadi 60 triliun pajak ditambahkan jadi 123 triliun saat ini untuk relaksasi sedikit lah, supaya orang-orang jangan PHK ya, kamu bebannya aku kurangi, supaya apa? Kalau kita lihat bahwa walaupun sepintas aku mendapat kesan ada ketakutan bahwa kondisi yang sekarang ini cenderung akan menjadi kerusuhan sosial ya. Itu yang dikhawatirkan pemerintah, sehingga safety net-nya terus dicari-cari bagaimana stimulus dibuat, bagaimana istilahnya pengalihan ya APBN yang nggak penting-penting langsung dipindahkan untuk urusan safety net ini. Nah, kenapa aku cerita seperti ini? Karena berkaitan dengan kekhawatiran tadi. Aku yakin ya bahwa kemiskinan ini akan menyebabkan beberapa persoalan baru dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Persoalan pertama tentu kemiskinan ini identik dengan kebodohan, karena banyak sekali orang-orang yang tadinya masih mampu menyekolahkan anaknya pada tingkat tertentu, sekarang mungkin mereka akan berat ya, sehingga bisa saja banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya lebih tinggi lagi. Apa dampak berikutnya yang akan muncul? Kita tahu persis lepas dari Wahid Foundation tahun 2017-2018 mengeluarkan rilis tentang
mereka yang terpapar pengaruh radikal, ya, Radikalis, ya. memang di situ tidak disebutkan bahwa hanya orang miskin yang bisa terkena. Orang kaya, orang berpendidikan juga bisa Ya, radikal. Tetapi betul. kalau kita pakai logika berpikir sederhana aja, kemiskinan itu sering membuat orang kehilangan pegangan, ya. Kemudian mereka tidak dibiasakan untuk berpikir kritis. Sehingga apa yang terjadi? Ada orang baik-baik ini belakangan ini yang tadinya bukan orang jahat, itu bisa berubah jadi jahat karena mungkin Ya. anaknya sakit, ya, mungkin istrinya perlu operasi, dia perlu makan. Akhirnya apa? Mereka berpikir pendek aja, yaitu melakukan kejahatan, ya. Kita lihat jambret udah mulai muncul lah, orang udah Ya. mulai mencuri dan Ya. seterusnya. Ini yang kita khawatirkan akan meningkat, ya, karena apapun juga salah satu dasar, bukan satu-satunya, adalah kemiskinan yang membuat orang kemudian melanggar hukum. Kemudian mereka yang pendidikannya terbatas, ya, kemampuan berpikir kritisnya juga terbatas, itu mudah sekali dipengaruhi untuk paham radikal tadi. Ya. Jadi ada nanti dampak yang akan kita rasakan ke depan kalau persoalan kemiskinan ini tidak menjadi tidak kita atasi bersama-sama. Betul. Nah, itu hal-hal yang membuat dan hal lain yang aku lihat sekarang ini, masuknya investasi asing itu kan diikuti juga dengan masuknya tenaga asing. Kalau zaman aku masih reporter dulu, ada posisi-posisi tertentu yang nggak boleh diisi oleh orang-orang asing karena kita bangsa Indonesia sudah mampu untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Tapi dengan globalisasi sekarang kan nggak ada cerita-cerita seperti itu, nggak bisa kita memprotek tenaga kerja kita karena kita akan berdampak juga pada tenaga kerja kita di luar negeri. Pak, kita melonggarkan kriteria orang yang boleh bekerja di Indonesia, maka tenaga asing masuk mengikuti investasi dari negara mereka. Nah, kalau kita tidak siap, ya, pendidikan kita nanti ini dampaknya akan terjadi walaupun sekarang sudah terasa, tapi akan lebih parah lagi ke belakang nanti kepada generasi kita yang akan datang, yaitu kemampuan mereka berkompetisi dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Nah, kita nanti dijajah secara ekonomi oleh bangsa-bangsa asing. Kan banyak sekali anak-anak muda sekarang yang bangga sekali kalau bosnya itu orang asing gitu ya. Hati kecilku bilang harusnya kan kamu yang di situ orang asingnya yang jadi anak buahmu di negerimu sendiri. Tapi ya sudahlah, ada juga apa ya, orang Belanda apa minderwaardig apa itu istilahnya. Om Fran kan pasti bahasa Belanda itu. Ada perasaan minder. Iya. Dimana kita kadang-kadang senang dipimpin orang asing gitu, kita merasa bangga sekali bos kita asing, kita lupa bahwa harusnya kita yang memimpin mereka di negeri kita, syukur-syukur di negeri orang juga gitu. Nah, situasi kondisi seperti ini kemudian baru saya sadari, jangan-jangan memang Tuhan bilang saya nggak boleh pensiun nih. Kenapa begitu? Di saat-saat seperti ini ternyata peran yang dimainkan oleh benihbaik.com ya itu lumayan signifikan ya. Kenapa begitu? Karena dari apa yang terjadi selama 2 bulan ini, kami itu mencoba mengkampanyekan, menggalang dana untuk membantu segala persoalan. Pertama tentu, tahap pertama tentang alat-alat kesehatan ya, APD ini. Bekerja sama dengan media Dompet Kemanusiaan Media Group misalnya, karena menyalurkannya lewat media. Ini yang disebut kolaborasi kebaikan. Kita nggak bisa bekerja sendiri-sendiri ya. Terus nanti kemudian datang dan ya Alisa dan teman-teman, ada pemuda Muhammadiyah, kemudian saya ini kan masuk di dalam grup kooperasi petani, karena sudah mau ke kampung, ke desa, saya oleh teman-teman dimasukin ke grup petani-petani, tapi ada menteri-menteri di situ, banyak menterinya juga di situ, tapi poinnya kita punya perhatian pada desa dan pertanian. Nah, saya ajak serta mereka untuk mendistribusikan sembako, kita ambil dari para petani, ya. Kemudian kita bawa ke kota, kita jadikan itu sembako-sembako, macam-macam. Nah, ini yang kemudian Om Franz, yang membuat aku bilang, oh jangan-jangan memang Tuhan bilang kamu nggak boleh pensiun karena ini, gitu lah. Mungkin berlebihan buat orang yang mendengar, Allah, apa cuma gitu aja. Tapi aku merasa itu terjadi dalam hidupku. Oh Tuhan, terima kasih. Rupanya Tuhan punya rencana sehingga benih baik ini harus ada. Karena dalam waktu 2 bulan, kami saat ini sudah mengumpulkan atau menggalang dana yang terkumpul di Benih Baik itu sudah hampir 30 miliar. Dan itu sudah kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kerjasama dengan OVO, Grab, Tokopedia. Itu kami bikin namanya
patungan untuk berbagi. Itu sudah sampai 5 miliar. Awal-awal kami bantu PMI 5,2 miliar ya melalui kolaborasi kebaikan dari berbagai teman, termasuk Sofi ikut di dalamnya. Terus kami sekarang dengan Grab lagi untuk ojol dan seterusnya udah mendekati 6 miliar. Dan banyak lagi, termasuk dengan Standard Chartered kemarin saya dapat 3,1 miliar ya untuk beli peralatan medis dan seterusnya. Saya bilang, oh iya juga ya. Jangan-jangan ini rencana Tuhan dalam hidupku. Begitu, Om Pras. Jadi, kenapa tidak pensiun? Jawabannya tadi, 4 jam tadi itu aku udah jawab. Big Boss yang di atas masih punya rencana yang berbeda. Masih punya maksud yang khusus buat Bro Andi. Ya. Dan I like when you say kolaborasi kebaikan. Dan ini kan sebenarnya benih baik baru Oktober lalu kan dia luncurkan. Jadi sebetulnya masih umurnya belum panjang. Nah, dalam masa pandemik umur jagung, tapi sudah 30 M ya. Nah, itu luar biasa. Artinya memang ada karena banyak orang baik di Indonesia ini. Iya. Nah, apa yang Bro Andi lihat selama terutama 2 bulan terakhir nih saat COVID? Ada hal-hal yang buat kaget yang nggak disangka sebelumnya ternyata, lewat benih baik kok bisa ada ya bentuk kebaikan yang model begini. Ada nggak Bro Andi yang unik-unik? Iya, bukan unik tapi ini meneguhkan sebenarnya, meneguhkan sesuatu yang kita miliki selama ini, tapi karena konflik politik kemarin, kita merasa negara ini nggak akan kemana-mana. Konfliknya terlalu keras sehingga melibatkan agama, ya. Kemudian ada suku, antar suku, konflik-konflik itu lahir, ya, baik di daerah maupun terutama di kota-kota besar, apalagi di Jakarta. Sempat banyak orang udah mulai pesimistis. Ini bangsa nggak kemana-mana ini, ya. Bangsa Indonesia dengan konflik agama ini kapan aja bisa meletus dan kemudian berantakan sebagai bangsa. Ketakutan ini nggak hilang setelah pilkada selesai, pemilihan presiden selesai, nggak hilang. Karena apa? Karena ketakutan itu ibarat api dalam sekam. Kita tahu sewaktu-waktu akan meledak, karena kita punya pengalaman 1998 yang sangat pahit, yang membuat bangsa kita mundur sekian langkah ke belakang. Jadi kalau Bu Sri Mulyani bilang waktu itu ya, COVID yang cuma 2 bulan ini sudah meruntuhkan perjuangan kita untuk progres selama 8 tahun. Jadi kita mundur 8 tahun lagi nih. Jadi apa yang kita bangun selama 8 tahun, runtuh hanya dalam waktu 2 bulan. Karena ini pengalaman pertama seluruh bangsa, bukan cuma Indonesia, menghadapi krisis ekonomi bukan karena krisisnya itu sendiri, tapi karena krisis kesehatan. Nah, ini sesuatu yang aneh dan banyak orang belum menemukan rumus untuk menyelesaikan masalah ekonomi akibat kesehatan yang pandemik seperti ini dan terjadi di seluruh dunia. Nah, yang aku lihat adalah kebangkitan. Nah, ini yang membesarkan hati di tengah situasi yang pesimistis tadi. Apa yang aku lihat? Karena aku berada di lapangan, aku berada di layar setiap hari ini, jadi kesibukannya lebih banyak, Om Frans, daripada waktu nggak ada COVID. Nggak ada COVID. Karena setiap hari hanya monitoring bagaimana kita menggalang dana, bagaimana aku datang ke orang-orang, ya, kemudian bagaimana kita mencari siapa yang paling membutuhkan pertolongan, dan di situ aku melihat, oh Tuhan, terima kasih. Ternyata kekuatan bangsa kita, gotong royong, itu kelihatan hari ini, bangkit. Dan itu terasa betul. Tidak terasa bagi orang-orang yang nggak punya hati, tidak terasa bagi orang-orang yang nggak mau melihat kenyataan, tidak terasa bagi mereka yang tidak turun ke lapangan, tidak terasa bagi mereka yang memang mata hatinya udah buta. Tapi buat orang-orang banyak, bagaimana organisasi, perusahaan, komunitas, individu-individu, semua turun saling mengulur, saling membantu. Cerita begini terlalu banyak untuk diceritakan. Tapi poinnya adalah, ini membesarkan hati kita, membuat kita jadi semangat lagi. Oh, bangsa kita masih tetap seperti bangsa Indonesia yang kita kenal selama ini. Jadi optimisme ini yang aku anggap sebagai
nilai yang diperkenalkan atau dibangkitkan kembali. Nah, mudah-mudahan setelah COVID-19 ini, dan itu diprediksi begitu, jadi banyak ahli yang melihat bahwa new normal salah satunya adalah sikap kita melihat persoalan-persoalan kemanusiaan. Itu akan lebih sensitif, kita lebih belas asih. Ya, kita tahu persis bahwa tahun 2018 kan Indonesia ini jadi the most generous country in the world gitu ya, dipilih oleh Charity AIDS Foundation di Inggris. Ya, yang mengatakan bahwa setelah mereka bikin polling ya dari 144 negara kalau nggak salah, Indonesia ini punya 3 modal yang membuat kita menjadi bangsa yang dermawan. Dan ini diperkuat dengan fakta tentang kegotong royongan yang ada hari ini. Jadi ini yang membuat kita optimistis bahwa bangsa ini akan mampu melalui masa-masa sulit pandemi COVID ini, baik dari konteks kesehatan maupun konteks ekonomi. Nah, itu yang terjadi, Om Fran. Jadi yang aku lihat adalah bukan uniknya mereka. Oh, banyak sekali kalau unik ya. Cara-cara mereka untuk berbagi itu banyak sekali. Tapi aku melihat menjadi satu kesatuan secara holistik bahwa Indonesia masih punya modal sosial yang kuat. Yaitu yang disebutkan oleh Sri Mulyani di akhir statement dia. Dia bilang yang membuat Indonesia ini, karena kan dia takut kalau semua orang minta kebijakan pajak, keringanan, dan lain-lain, ini backbone. APBN sebangga. Tapi dia bilang dengan peran yang dimainkan oleh masyarakat Indonesia, pemerintah juga jadi optimistis. Kita punya modal sosial yang mungkin lebih kuat dari bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, ini optimisme ini yang aku lihat di dalam soal pandemi COVID-19 ini, Om Frans. Nah, I like to contradict quite a bit of what you said gitu ya. Terutama apa yang terjadi di 2-3 hari terakhir nih. Data bahwa dalam 2 hari terakhir terjadi lonjakan orang yang terpapar oleh COVID, terutama di Jatim ya. Kalau kelihat grafik dari BNPB itu langsung dari yang sekitar 400-an per hari melonjak menjadi 900 kasus per hari. So apa yang terjadi dari sudut pandang Bro Andi? Where are we missing? Apa yang perlu juga kita antisipasi ke depan agar kita bisa cepat nih untuk menurunkan kurva kita di negeri ini, Bro Andi? Kita harus melihat persoalan kenaikan atau lonjakan yang tajam ya. Kalau kemarin bahkan sampai hampir 1.000 ya kenaikan. Kita harus melihat dari 2 perspektif. Perspektif pertama tentu yang semua orang tahu, ketidakdisiplinan masyarakat kita. Perspektif kedua kan tesnya ini sekarang dilakukan memang secara masif dengan sengaja by design. Satu, peralatannya sekarang udah memadai ya. Bantuan-bantuan dari luar, pembelian dari luar udah datang. Sekarang memang by design itu kan dites lebih masif lagi, walaupun itu kecil sekali ya. Kalau di negara lain itu udah tinggi sekali ya jumlah orang yang dites. Di kita ya semaksimal mungkin cuma segitu. Dan itu akibatnya ditemukan memang pasien-pasien yang positif. Nah, ini untuk kemudian kita mendapatkan angka yang akurat. Jadi kita nggak usah panik juga melihat bahwa tingkat kenaikan atau lonjakan mereka yang positif itu tinggi hari-hari ini. Karena itu jauh-jauh informasikan bahwa hati-hati, sebentar lagi kita akan mengalami lonjakan yang dahsyat sekali karena tesnya ini sekarang lebih masif ya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan angka akurat berapa lama ini kalau kondisinya seperti ini, kemudian dia akan melandai dan kemudian tentu saja kita harapkan akan turun. Dan bulan yang selalu disebut bahwa bulan akhir atau waktu di mana kita akan mulai turun itu kan Juli. Jadi kita harapkan itu bisa terjadi. Kecuali yang ditakutkan kan pulangnya sekitar berapa ini? 34 juta tenaga kerja Indonesia yang pulang secara serentak, yang dikhawatirkan membawa virus yang mengakibatkan ada terjadi gelombang kedua. Kemudian ketidakpahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan dari pemerintah dengan kata relaksasi sedikit itu tadi, sehingga orang berpikir sekarang sudah bebas keluar.
kemudian kita juga bisa melihat alasan. Ini kan dilema yang dihadapi pemerintah. Di satu sisi, kalau terlalu lama PSBB ini, maka ekonomi akan tidak bergerak. Dan itu berdampak. Banyak orang yang lebih takut mati di jalan daripada mati kelaparan. Sehingga mereka nekat keluar. Ya. Nah, di satu sisi kita melihat positif sebenarnya. Kalau ekonomi bergerak, ya, dengan adanya Tanah Abang dibuka, mal-mal dibuka. Tapi kekhawatiran kita, kedisiplinan dalam menjalankan protokol itu yang sebenarnya membuat apakah ini akan gelombang kedua, gelombang ketiga. Ada yang bilang nggak ada itu gelombang-gelombang, kita sudah naik terus saja gitu loh. Nggak ada kurva yang turun. Nanti akan terjadi di Indonesia, bahkan ada yang bikin grafik ruwet di Indonesia. Yang lain naik turun, kita muter-muter di situ. Tapi itu kan ya melihatnya sebagai apa ya, selingan aja atau rasa frustrasi juga, di mana situasinya seperti itu. Jadi kita membaca angka itu, kalau aku melihat dari dua perspektif tadi, kita di satu sisi memang ada lonjakan, ada ketidakdisiplinan, tapi di lain sisi kita melihat bahwa ini by design juga oleh pemerintah, sehingga ya kita harapkan nantinya kita mendapatkan angka yang lebih akurat, kemudian bisa, dan kebijakan untuk mulai berdamai dengan COVID ini menarik sekali nih ke depannya nanti. Nah, itu interpretasinya kan beda-beda tuh, Bro. Gimana tuh berdamai dengan virus tersebut? What will be the right interpretation from your viewpoint? Baik, kalau kita lihat misalnya bangsa-bangsa lain yang mengalami persoalan yang sama dengan kita, baik di Eropa, di Amerika, yang kita anggap negara-negara maju, aku juga melihat banyak juga pelanggaran protokol itu juga terjadi. Kemarahan mereka akibat ya mereka pekerja-pekerja yang mungkin mendapatkan income secara harian, ya, waiters di kafe-kafe karena kafenya nggak buka, kemudian mereka jadi marah. Nah, tekanan ini yang membuat pemerintah akhirnya melonggarkan. Dalam waktu dekat aku merasa tekanan ini juga akan terjadi pada pemerintahan Indonesia, karena kita lihat di beberapa daerah orang udah berani ya melawan polisi, dilempar-lemparin itu apa tanda-tanda PSBB itu. Mereka nggak peduli lagi. Mereka bilang lebih baik kita mati di jalan daripada mati di rumah kelaparan. Nah, ini nanti adalah dilema yang akan kita hadapi ke depan ya. Apakah dampaknya itu memang akan ada gelombang kedua tadi atau tidak. Nah, tapi aku melihat gini, pemerintah berupaya terus untuk menjelaskan pentingnya protokol. Aku kadang-kadang dengar mulai bosan juga, tapi itu kan memang harus diinjeksi ke dalam alam bawah sadar kita tentang cuci tangan, ya, masker, jaga jarak. Itu kan diulang-ulang supaya di alam bawah sadar kita kesadaran itu secara psikologis juga terjadi. Nah, kalau seandainya satu hari memang tidak terbendung lagi, nah tantangan ke depan kita adalah bagaimana kita bisa berdisiplin untuk tetap menjaga jarak. Aku kemarin juga kena kritik gitu karena di acara di TVRI Penggalangan Dana ya. Kita udah menjaga jarak gitu. Artinya waktu kami tampil di stage, di panggung, kami udah betul-betul dengan kesadaran menjaga jarak. Tapi yang jadi persoalan kemudian adalah ketika foto bareng setelah acara. Aku kaget juga gitu loh melihat bagaimana orang-orang bergerombol datang dan tidak ada jarak, masker dan seterusnya. Aduh. Nah, ini mungkin kesadaran ini yang harus selalu ditumbuhkan bahwa nanti dalam situasi di mana vaksin ini belum ditemukan, memang aktivitas roda perekonomian harus berjalan, tidak bisa lagi tidak, tetapi dengan konsekuensi kita mulai mengatur semua kegiatan-kegiatan kita tidak sama seperti masa lalu. Kalau aku lihat misalnya ya, beberapa strategi perusahaan sudah mulai dijalankan. Aku karena berteman sama Pak Roni, ya, Dusun Bambu, aku kan pengen tahu juga, karena Dusun Bambunya ini betul-betul sudah nggak ada, nol omsetnya, udah turun, ditutup. Nah, aku tanya, kalau nanti buka bagaimana cara mengatasi secara psikologi, kan orang takut ini untuk datang-datang lagi. Dia bilang dia terapkan, dia mulai merencanakan ini, tapi belum dia terapkan. Misalnya sekarang dibatasin hanya 250 orang yang boleh datang setelah banyak-banyak, dibatasin. Kemudian kedua, ada protokol di mana orang-orang itu harus punya surat bahwa dia sudah dites. Kalaupun belum, disediakan di pintu depan untuk dites.
bagi mereka ini kan sudah mulai murah nih yang datang-datang ini. Kalaupun mereka memang ada indikasi dilarang masuk, yang tidak ini yang tidak, mereka boleh masuk. Nilainya 250 atau 225.000 satu kali tes. Dan memang untuk level tertentu malah mereka menginginkan itu karena rasa aman. Jadi 225 buat mereka lebih baik begitu daripada aku masuk ke daerah yang aku nggak jelas bisa tertular atau tidak. Jadi semua orang udah mencari cara. Nah, yang menarik juga, aku bicara atau ngobrol sama William Tanuwijaya Tokopedia. Ini terjadi migrasi besar-besaran dari pengusaha-pengusaha kecil yang offline, sekarang sudah mulai go online ke marketplace online ya, seperti Tokopedia, karena dia menceritakan Tokopedia, jadi dia bilang gila-gilaan. Dan bagi mereka yang tidak bermigrasi, ini tunggu waktu mereka akan mati, karena habit kita kan berubah nih. Ibu-ibu yang tadinya gaptek, ibu bapak-bapak yang tadinya males untuk pesan-pesan makanan atau barang-barang lewat online, sekarang semua udah menggunakan online. Nah, ini habit baru yang mungkin nanti akan berpengaruh pada roda perekonomian kita. Siapa yang tidak mengikuti model-model baru seperti ini, mereka akan terlindas oleh zaman. Berarti the new normal akan kita jalani dengan norma-norma baru, the new norm ya, bro ya. Dan kita mau nggak mau, suka nggak suka, dipaksa untuk belajar, untuk tetap berfungsi sebagai masyarakat maupun juga sebagai bisnis dengan norma-norma baru tersebut. Bro, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Kita langsung aja ya. Ini ada pertanyaan. Dengan adanya COVID-19 ini, apakah menurut Bro Andri, daya saing SDM kita semakin jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN? Kalau kembali kepada cerita tentang kemiskinan, kekhawatiran itu pasti ada. Kalau kita bicara sekarang, kita nggak terlalu khawatir, ya, karena kita lihat bagaimana generasi sekarang ini mampu bersaing sampai di tingkat internasional, ya dalam bidang apapun juga. Kemudian kalau aku sekarang lebih sering bermain sama teman-teman dari startup, itu mereka anak-anak pinter-pinter nggak ketulungan gitu loh. Otaknya aku bilang nggak percaya bahwa mereka bisa melahirkan ide-ide kreatif yang nggak terpikirkan oleh generasi aku. Generasi aku itu generasi apa kita, ya? Kali. Generasi kita. Artinya apa? Kalau sekarang nggak khawatir, kalau sekarang. Tapi setelah COVID itu, tadi aku jelaskan kenapa begitu. Karena ini kita bicara generasi berikutnya ya, kita nggak bicara generasi sekarang. Generasi berikutnya itu, lepas dari dia anaknya orang kaya, dia anaknya pengusaha, ya, itu mungkin prosentasenya nggak terlalu besar. Tapi bagi mereka yang middle class ini, berhitung, tadinya mungkin dia mau sekolahkan anaknya ke luar negeri, sekarang dalam negeri. Bukan berarti yang luar negeri lebih baik, tapi kan banyak pilihan gitu loh. Kemudian dari sekolah yang mahal, dia turunkan sedikit ke dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan masyarakat di kalangan bawah? Mereka makin tertutup kesempatannya untuk bisa keluar dari kemiskinan melalui pendidikan. Karena kalau dari pengalamanku, pintu untuk keluar dari kemiskinan bagi orang-orang itu satu pendidikan, dua punya keterampilan khusus ya, misalnya di cabang olahraga. Tapi kalau dia nggak istimewa, dia rata-rata saja, maka ini adalah problem baru yang akan kita hadapi. Di satu sisi, pemerintah sekarang ini kan banyak menyediakan peluang-peluang bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan pendidikan. Mau beasiswa, Departemen Keuangan kan banyak sekali mencekolahkan anak-anak kita ke luar negeri misalnya. Dengan kondisi seperti ini, aku yakin itu akan kemudian ditahan dulu, karena yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah ekonomi yang paling mendasar saat ini, di mana orang harus hidup. Kalau tidak, kerusuhan sosial yang dikhawatirkan tadi. Jadi akan ada pengaruhnya ini. Berapa lama? Aku nggak tahu, karena ini tergantung juga berapa lama dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19 ini. Namun ajakan untuk kita sama-sama aware terhadap adanya bahaya tersebut, itu yang perlu kita terus suarakan ya, bro ya. Sehingga ini tidak semakin membuat bangsa kita terpuruk lebih jauh lagi. Harus, karena aku kan... Iya, silakan. Go ahead, bro. Nah, aku begini, aku ingin mengingatkan
kan siapapun juga ya, apa sih makna hidup ini? Ya, banyak orang yang hidupnya mengalir begitu aja. Dia tidak menemukan makna dalam hidupnya yang pendek. Kenapa aku bilang hidup itu singkat? Ya kita nggak hanya baru 40 pergi meninggalkan kita. Didi Kempot baru 50 tahun ya. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa kita akan hidup lama. Lebih baik kita menganggap bahwa hidup ini tidak akan lama. Dengan demikian, berbuat baiklah setiap hari selama kamu masih hidup, selama kamu masih diberi kesempatan. Karena apa? Aku pribadi merasakan bagaimana kalau orang berbuat baik, itu ada kebahagiaan yang luar biasa yang kita rasakan. Mungkin bagi yang belum berbuat baik, mereka merasa ngapain gitu loh. Atau ada yang kepingin berbuat baik, tapi dia selalu berpikir kalau berbuat baik itu harus sesuatu yang besar gitu ya. Wah, aku harus melakukan. Tapi gara-gara terlalu besar, dia nggak pernah melangkah. Jadi lebih baik kita rencanakan perbuatan baik yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kita tinggal melangkah. Lebih baik satu langkah kecil, tapi kita melangkah, daripada keinginan melangkah besar, tapi kita nggak pernah berbuat apa-apa dalam hidup kita. Nah, aku pengen, ini siapapun yang mendengar ini, coba browsing atau googling cerita tentang Dan Lok. Dan Lok itu DANLOK. Tapi cari, dia punya banyak video karena sukses di usia muda. Ini anak muda dari Hong Kong. Tapi yang aku tertarik adalah videonya yang berjudul Invisible Kid. Nah, di situ sebenarnya dicerita tentang perjalanan hidupnya. Kenapa video ini menarik buat aku? Jujur aja aku sekali lagi bilang, ini Tuhan yang ngasih aku. Ini, kamu dengerin video ini. Karena aku kan suka nonton UFC, tinju ya. Browsing malam-malam, tato plek, ketemu Dan Lok ini. Nah, aku ceritakan ringkas saja, tapi kalau mau lebih jauh nanti bisa buka Dan Lok ya, Invisible Kid. Nah, Dan Lok ini kenapa menarik buat aku? Hidupnya hampir sama dengan aku. Pertama, dia miskin ya masa kecilnya. Nah, orang tuanya itu waktu dia umur 14 tahun, orang tuanya bermigrasi ke Kanada. Nah, di Kanada mereka berjuang untuk bisa hidup layak di sana, tapi ternyata justru bercerai orang tuanya. Bapaknya pulang ke Hong Kong, ibunya dengan bahasa Inggris yang terbatas sekali, tetap bertahan di sana. Nah, Dan Lok ini umur 14 tahun tetap ikut sama ibunya. Mereka berjuang. Satu hari, Dan Lok pulang dan dia sampaikan kata-kata seperti ini. Aku tidak ingin lagi melihat wajah ibuku seperti itu. Nah, rupanya ibunya habis teleponan sama bapaknya di Hong Kong. Rupanya selama ini bapaknya masih ya kasih duit-duit dikit lah untuk mereka hidup. Tapi hari itu rupanya bapaknya bilang bapaknya bangkrut. Jadi tidak bisa lagi bantu ibunya. Nah, Dan Lok melihat wajah ibunya seperti itu, dia bilang, aku tidak ingin melihat wajah ibuku seperti itu lagi. Akhirnya mereka berjuang. Dan Lok jadi loper koran, potong rumput tetangga. Pokoknya dia bilang, aku harus cari uang untuk kehidupan kami di sini. Singkat kata, dia masuk di advertising dan dia sukses. Dalam usia muda, dia jadi jutawan. Nah, satu hari kan dia pulang ke Hong Kong, dia belikan bapaknya apartemen. Dan dia berkembang pesat bisnisnya. Satu hari bapaknya masuk ICU, sakit. Dan Lok dilematis dalam pilihan apakah dia menengok bapaknya atau menyelesaikan satu deal bisnis. Yang saat ini. Akhirnya dia pilih deal bisnis. Waktu dia ke Hong Kong, terlambat, bapaknya meninggal. Itu penyesalan yang paling dalam. Hal yang sama terjadi pada aku. Kemiskinan, perjuangan, ayah meninggal dengan penyesalan. Ayahku kan meninggal ketika aku lagi berantem malah. Padahal ayahku seorang demokrat, menjadi sahabat buat aku. Tapi pada hari itu, nggak tahu kenapa, kok kita jadi berantem. Gara-gara aku pengen nonton tinju, dia tidak izinkan. Dia minta aku tinggal di rumah karena jaga ibu. Ibu di mana waktu itu lagi rekonsiliasi. Ibu kan mereka berpisah dari aku kecil. Mereka mau rekonsiliasi. Nah, di situ ayahku meninggal. Nah, ketika Dan Lok singkatnya menceritakan tentang tahapan dalam hidupnya, aku nggak bisa merumuskan hidupku itu, perjalanan hidupku seperti apa. Tapi Dan Lok bagus sekali dan ini akan sifatnya universal. Siapapun akan mengalami. Apa yang dia bagi dalam kehidupan menurut dia ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah survival. Survival itu ketika kita belum bisa bayar kos, bayar rumah, cicilan.
ya bayar air, bayar listrik itu masih susah. Mau makan ya terbatas sekali pilihannya. Nah, itu survival. Tapi satu tingkat lebih baik lagi, security menurut Dan Lok. Apa itu? Ketika kita sudah bisa lah, cicilan rumah kita bayar, listrik bayar, makan ya lumayan sekali-sekali ke restoran, bisa. Ya, semua kebutuhan hidup kita bisa penuhi. Security, kita udah merasa oke, aman kita. Nah, tahap ketiga, sukses. Jadi ini yang kemudian disalahartikan oleh banyak orang bahwa tujuan hidup seseorang di dunia ini adalah sukses itu sendiri. Nah, ternyata sukses itu sering diartikan sukses dalam materi. Ya, di situ Dan Lok bilang, kita sukses biasanya, wah, kita mau naik bisnis kelas tiap hari bisa, mau beli rumah, beli mobil mewah, ya apa aja kita bisa lakukan dengan uang yang kita dapatkan. Omongan kita didengar. Nah, ini kalau Jack Ma bilang, kalau orang miskin, itu nasihatnya oleh orang-orang dianggap kentut aja kan. Iya, tapi kalau orang kaya, kentutnya dianggap nasihat. Karena orang sering meremehkan orang miskin. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Nah, Dan Lok bilang, ternyata setelah kematian ayahnya, baru dia merasakan bahwa ternyata kebahagiaan hakiki seseorang di dunia bukan ketika dia sukses secara materi, didengar orang omongannya, ya terkenal, bukan itu semua. Dia tadinya pikir itulah sukses dan itulah kebahagiaan. Tidak ternyata. Lalu apa? Ternyata ada satu tahapan lagi dalam kehidupan kita, yaitu ketika oleh Dan Lok dinamakan signifikan. Ketika hidup kita ini bukan semata-mata untuk diri kita, bukan semata-mata untuk keluarga kita, tetapi hidup kita ini bermakna buat orang lain. Nah, di situ dia mengartikannya dengan berbagi. Jadi mereka yang berbagi, saya nggak bicara sukses itu dalam pengertian dia harus kaya dulu, gitu loh, harus terkenal dulu, tidak. Tapi ketika kita sudah mulai berbagi, intinya itu, itulah sebenarnya kita udah mau mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bermakna, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita berbagi. Nah, kalau ini dilakukan oleh semua orang, Indonesia akan mampu melalui masa-masa sulit seperti ini. Karena berbagi membuat orang bahagia. Begitu Pak Pendeta. Bro, kita mulai dengan you call me pendeta. We ended up, I think, the position is totally in reverse. I hear you sebagai seseorang yang sudah melihat life code, dan I completely agree with you. Giving is receiving. That is the circle of life. Jadi, thank you so much untuk inspirasinya. Terima kasih untuk berbagi kisahnya. Teman-teman, yuk kita gunakan benihbaik.com untuk menyalurkan kebaikan kita, tanpa kebaikan selagi masih ada kesempatan, dan teruslah berbuat yang terbaik buat Indonesia dan masa depan kita bersama. Bro, thank you so much. Amen. God bless you. Terima kasih. And semoga ada take care. manfaatnya. Ya, terus Sama-sama, Om memberikan manfaat buat banyak orang. Jangan pensiun dulu ya. Thank you ya bro ya. Yes. Oke, God bless you. Oke, terus sehat. Yuk, salam bahagia. Yuk, bye. Terima kasih Thank semua. you. Thank you.